Para tucin yang terkasih, selamat pagi. Pertama-tama terimalah salam seiman kita. Hanya kebajikan Tuhan berkenan tongkien saja. Berbahagia pagi hari ini kita kembali bisa melaksanakan kebaktian. Walaupun sejak corona kita tidak pernah tepat waktu, namun ya, tapi mending daripada nggak ada kebaktian. Dan seperti yang kita lihat, corona yang sudah berjalan sejak bulan Maret nampaknya belum bisa berakhir di akhir tahun. Ya, buktinya yang kena corona bertambah. Kita yang sudah hati-hati, kita yang sudah waspada, tetap harus meningkatkan kewaspadaan kita. Ya, kalau kita baca di YouTube, hari ini Indonesia sudah 611.000 yang kena corona, yang meninggal sudah 18.000. Memang kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia itu tidak seberapa, tapi itu nyawa. Orang kehilangan anjing saja sedih, apalagi kehilangan saudaranya. Ya, kita juga dengar ada beberapa tojin kita yang saudaranya kena COVID, meninggal dan lain sebagainya. Maka satu hal yang perlu kita perhatikan, bagaimana kita tetap menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Ya. Nah, tojin yang terkasih, pagi hari ini saya ingin mengajak para tojin untuk membicarakan apa yang bisa kita lakukan dengan beberapa ajaran Nabi Kongju. Tadi Pak Eko telah membacakan 3 ayat yang itu pasti sering kita jumpai sehari-hari. Nah, tojin, ini komputernya nggak tahu, tadi pagi juga begitu, tahu-tahu mati sendiri. Saya ingin mengajak tojin, bagaimana kita orang Konghucu bisa hidup bermasyarakat yang baik, bisa hidup berdampingan dengan sesama manusia yang baik. Kenapa demikian? Karena sekali lagi para tojin, saya selalu mengatakan dan kita juga pasti mengakui, Tuhan menciptakan makhluk yang pasti itu ada 3. Ya, yang paling bawah atau yang paling rendah derajatnya adalah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu hanya bisa tumbuh, berkembang, menghasilkan buah, berbunga dan lain sebagainya. Tidak bisa protes, diinjak-injak, diludahi, dibakar, ya sudah nanti. Tapi kalau ada yang protes kita malah takut. Yang kedua, makhluk yang lebih tinggi derajatnya adalah hewan. Hewan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ledek ketek atau topeng monyet itu yang cari duit monyetnya, tapi tentu karena kepandaian dari tuannya. Nah, kalau monyetnya ngambek, apa yang joget tuannya sendiri, malah tidak ada yang ngasih duit. Di jalan itu andong, gerobak, itu yang narik juga hewan, kuda dan sapi. Itu juga karena kepandaian manusia melatih hewan-hewan tersebut. Kemudian kalau kita lihat di sirkus, ya ada hewan yang pandai dan lain sebagainya. Tojin bisa lihat di YouTube, ada anjing bisa main selancar dan lain sebagainya. Itu kepandaian dari pemiliknya. Nah, itu namanya hewan.
yang paling tinggi derajatnya atau yang paling atas sendiri makhluk yang namanya manusia. Saya sering mengatakan manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling unik, tetapi juga makhluk yang paling dimanja oleh Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Tujin bisa lihat ayam, 10 ekor ayam, 100 ekor ayam, 1000 ekor ayam dicampur. Tujin tidak bisa membedakan mana ayam yang pertama kita pilih. Misalnya kita ambil ayam, kita kasih nama Ali, dilepas campur dengan ayam yang lainnya, kita cari lagi tidak bisa. Anjing juga begitu, hewan yang lain juga begitu, tetapi yang mana namanya manusia pasti berbeda. Mirip bisa, tapi pasti ada bedanya. Saudara kembar saja ada bedanya. Saya dengan adik laki-laki saya wajahnya mirip, suaranya sama, tapi ya tetap beda. Orang bisa lihat, oh ini Aji Chandra, ini adiknya. Kalau pas upacara di Pyeongtaek bareng, saya upacara Konghucu, adik saya upacara agama lain, tetap beda. Manusia unik. Dan manusia seperti yang saya katakan adalah makhluk yang paling dimanja oleh Tuhan. Saya selalu mengatakan, coba para tujin lihat di peternakan ayam petelur, ayam boiler. Ayam petelur itu hidupnya menderita. Dari kecil dibesarkan, dikasih makan, kandangnya pas dengan badan ayam. Menengok saja, menengok saja tidak bisa. Ayam itu kerjanya hanya berdiri ketika dikasih makan dan jongkok ketika bertelur. Bayangkan tuh jin, tiap hari bertelur, palang pantatnya pada bolong. Tapi itulah ayam. Kalau sudah tidak bisa bertelur, larinya ke percikan. Yang namanya kambing, makanannya hanya daun, hanya rumput. Ya, ada kambing makan capcay, kita malah luar biasa. Makanan utamanya hanya daun. Tapi yang namanya manusia, apa saja dimakan kalau doyan. Ya, saya mengatakan cerita tetangga saya di Kepanjen itu dulu ikut barongsai kita, Pak Sutimin, tukang becak. Ketika mau geret becaknya, anaknya dari jauh, Pak, boleh tuh kok no spaghetti, Bu. Anaknya tukang becak makannya spaghetti, saya aja nggak doyan. Cucu saya ngomong, oh bodoh, spaghetti enak kok nggak doyan. Nah, manusia dimanja Tuhan, manusia disayang Tuhan, tetapi banyak manusia yang mengecewakan Tuhan. Kenapa? Di atas bab itu Kongdian Jengli, hormat kepada Tuhan, menjalankan firman-Nya. Firman-Nya itu apa? Ya segala yang kita perankan dalam kebaikan itu firman Tuhan. Saya nggak usah cerita, tujuh bisa baca dari YouTube, dari contoh-contoh. Banyak orang yang keliru menafsirkan sebuah ayat, kemudian ngotot ini yang paling benar. Semoga Konghucu tidak begitu. Walaupun ada sedikit-sedikit yang tidak sama antara satu rohaniwan dengan rohaniwan yang lain, tapi pada prinsipnya ajaran Konghucu se-Indonesia bahkan sedunia itu sama. Maka para tujin, karena manusia itu tidak hanya bergaul dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan, tapi yang paling utama adalah manusia harus bergaul dengan sesama manusia. Kita butuh belajar, kita butuh mengenal orang lain.
Saya mengatakan orang lain, jangankan orang lain, dengan saudara sendiri saja belum tentu bisa rukun. Apalagi kalau saudaranya laki-laki semua. Kalau perempuan semua sih masih mending. Setelah dewasa, setelah berumah tangga, rukun itu bisa terjalin. Tapi kalau sama-sama laki-laki belum tentu. Contoh bujang itu semua saudaranya perempuan, sampai tua semuanya rukun, tapi yang laki-laki belum tentu. Kita dengan orang Jawa Barat berbeda tradisi, berbeda budaya, berbeda bahasa. Kita harus belajar. Menu itu sudah kebacut jadi orang Tegal. Kita harus belajar bagaimana bahasa Tegal. Saya tahun 79 waktu jadi sales ikut Om Hengsian ditugaskan ke Tegal, terus di sana kenal anak-anak Pakin Tegal. Baru pertama dengar bahasanya kok unik sekali. Ya, kalau nggak tahu bingung. Berkunjung ke rumah orang, ayo mancing. Mancing itu masuk. Mancing tuli masuk dulu lah. Orang telinganya agak normal, agak terkos diundang anjing, dan begitu. Saya diboncengkan salah satu anak Pakin Tegal, kebut, pelan-pelan jangan kebut. Kok jicuan kecing ya? Kecing, gak mandi kok kecing, ternyata kecing itu takut. Ya, sana kalau manggil anak laki-laki, kalau di sini le, di sana top. Nah itulah bahasa, belum yang di Jawa Timur, belum yang di luar pulau. Maka kita butuh komunikasi lewat belajar, mengenal tradisi orang lain, mengenal budaya orang lain, mengenal bahasa orang lain. Hanya di Tegal soto itu pakai tauco. Di sini enggak, sini yang pakai tauco hanya suki. Tapi di Tegal pakai tauco. Kemudian di Jawa Timur yang namanya soto Lamongan itu asinnya luar biasa, kuning warnanya. Kita harus doyan. Di Bali, di Denpasar, babi guling itu kalau kucing mau makan itu kuahnya itu darah babi mentah, nggak matang, tapi enak, ya sudah dimakan aja. Makanya saya mengatakan manusia itu makhluk yang dimanja Tuhan, apapun boleh dimakan kalau bisa masuk ke mulut. Maka para kucing sekalian, dalam bergaul dengan sesama masyarakat kita itu beruntung sekali, karena Nabi Gongcu mengajarkan banyak hal tentang kehidupan. Nabi Gongcu tidak mengajarkan yang aneh-aneh. Nabi Gongcu tidak mengajarkan yang tahayul. Nabi Gongcu tidak mengajarkan yang di luar nalar manusia. Semuanya yang beliau ajarkan adalah ajaran yang nyata. Karena sekali lagi kita itu manusia, campurnya dengan manusia. Kecuali kita Tarsan lah, itu campurnya dengan hewan. Karena campur dengan manusia, bagaimana kita ini bisa menerapkan diri jadi manusia yang baik. Kucing yang terkasih, contoh ya, bukan saya membanggakan diri, mungkin pernah saya sampaikan dalam contoh. Saya mengatakan suatu saat mimpin upacara kematian, kemudian di upacara tersebut ada segerombolan cing-cing. Satu di antaranya saya kenal. Dulu saya pernah ngesir anak perawannya, tapi tidak boleh, tidak jodoh, karena memang Tuhan tidak mengizinkan. Nah, setelah saya upacara, si encing ini cerita sama temennya, wah, nek aku sido dadi mertuane pendeta Gongcu ki, aku terhormat, aku bangga. Betul ini para kecil. Temannya tanya, lah kok
orang sido ngopo. Lah aku ki biyen sawah milih, saya datang. Cing, apa kabar? Baik. Iki lho. Biyen anggere nang aku tak seneng. Soalnya nganggo aku melaku. Lah rumahnya kanggotan saya kandang pitik ya melaku apa nyewa. Dulu ndak ada grab. Jalan pakai sepatu tadi. Sing siji kare mantuku kan biyen nek dolane nggon aku teko golek lah iki murah. Ya ngomong gitu. Kayak iki umpamane iki terkenal sebagai orang Bului ya. Para tocin yang usianya saya lebih pasti kenal yang namanya Ngkong Kim San ya. Ngkong saya yang rambutnya kayak rambut khotib yang itu putih semua. Itu tukang tagih rekening PMS, tukang tagih rekening Gungko, tukang tagih rekening Bungkap. Saya bangga dengan Ngkong saya walaupun miskin karena dia dipercaya oleh 3 perkumpulan. Nah, namanya terkenal sebagai orang Bolu, termasuk Encim ini. Engkau ini Bolu, murah tuh ya orang setuju. Saya tanya sama Cimnya, nah, sekarang gimana Cim? Punya mantu itu kan bahagia. Bahagia apa? Mantu kue kaya Tarsan. Kenapa? Gandul. Dia mengatakan, sorry ini yang saya pernah dikritik orang. Mantu mungkin mau lipo. Apa itu? Madep mantep mangan melu moro tuwa. Ya, jadi mantep orang gelem kerja pokoknya melu moro tuwa. Saya ngomong Cim, nek cuma mau lipo iki sik mendingan. Nek mau songo apa 14 entak. Apa itu? Mau lipo iki madep mantep mangan melu moro tuwa. Moro tuwa kutuk mantu minggat. Moro tua mati mantu melu marisi tak Cim. Ketangkap. Tapi ini sekedar contoh saja. Kenapa demikian? Karena saya dan tentunya para tujin wajib berusaha bagaimana kita mengeterapkan diri, menempatkan diri sebagai umat Gongcu yang baik. Bagaimana menempatkan diri sebagai umat Gongcu yang baik? Apakah kalau ketemu orang ini, saya orang Gongcu? Bukan. Artinya apa yang diajarkan oleh Nabi kita praktekkan. Nabi Gongcu punya 3 cita-cita. Bisakah itu kita laksanakan? Yang pertama, ingin membahagiakan orang-orang yang lanjut usia. Apakah itu kakeknya, apakah itu ayahnya, pokoknya yang lanjut usia, itu kewajiban kita untuk membahagiakan. Membahagiakan tidak berarti ngopeni ngasih duit, tidak, tapi bagaimana membuat orang itu bahagia. Datang ke Gungko, selamat pagi Cim, sehat, itu udah senang. Ke Gungko tinggal pergi. Saya dulu pernah dirasani Pak Haji ini sombong. Ketemu aku menang baik. Saya tanya kapan ketemu? Naik pasar. Aku lagi belonjo. Pak Haji lewat menang baik. Lah ora ketok. Nek saya perlu ya saya mesti halo Cim. Tapi apakah kalau ketemu orang yang lebih tua kita naik kendaraan terus mandek sih halo itu ya enggak. Tapi yang penting bagaimana kita ini ramah, menghormat orang yang lebih tua sehingga orang yang lebih tua itu bahagia. Yang nomor 2, cita-cita Nabi Gongcu adalah mengasuh anak muda dengan kasih sayang. Apakah itu anaknya sendiri, apakah itu keponakannya, terserah. Yang penting bagaimana membina, mengasuh anak muda dengan penuh kasih sayang. Rohaniman di Makin Solo sudah berusaha, termasuk saya, bagaimana ngatur anak muda, bagaimana mengasuh anak muda, tapi nampaknya masih belum ada kecocokan. Ya mungkin waktu yang menentukan. Saya kok Yanlok, kok Tibian, ya, Cik Yoking, Cik Shume, Gulea, itu dulu gerombolan pakin zaman dulu. Tapi yang terpanggil untuk mengikuti jejak Haksu ya saya. Apakah saya dipaksa dan disuruh Haksu? Tidak. Panggilan hati.
Maka saya percaya nanti kalau panggilan hati pasti ada generasi di bawah saya yang juga ikut terpanggil seperti saya. Cuma kapan saya nggak tahu, padahal sekarang umur saya sudah 63 tahun. Tapi saya berharap pasti ada. Nah, yang nomor 3, cita-cita atau keinginan Nabi bergaul dengan teman-teman itu dengan dasar dapat dipercaya. Jadi bukan dasar sok ngapusi, sok nyakiti hati, tapi dapat dipercaya. Nah, itu ajaran Nabi yang luar biasa. Ajaran Nabi yang kelihatannya sepele, tapi jarang orang yang bisa melaksanakan sepenuhnya. Maka sekali lagi, jenis yang terkasih, bermasyarakat dengan baik pasti bisa kita kerjakan kalau kita ini selalu melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi Kongju. Lalu para tocin, saya teringat di minggu pertama yang lalu Kang Suindarto khotbah, beliau mengatakan banyak penafsiran yang keliru dalam huruf Mandarin. Beliau mengatakan Cio itu bukan agama, tapi Cio itu pelajaran. Maksudnya ya pelajaran bukan pelajaran sekolah, tapi ya pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan. Ini tulisannya Cio begini, Kong Cio berarti pelajaran tentang Konghucu atau agama Konghucu. Ru Cio sama, Fu Cio itu agama Buddha, Hui Cio itu agama Islam, Cituk Cio itu agama Kristen. Kalau kamu ini apa? Saya lupa. Tianzi Cio anak Tuhan, pelajaran itu. Nah, Gongkao aslinya Rucio atau Gongcio, tulisannya begini. Saya coba otak-atik gatuk. Ya, yang mungkin bisa Mandarin, Kok Kyunji nanti bisa membenarkan. Tulisan Cio ini terdiri dari 2 rangkaian kata. Yang pertama tulisannya Xio. Xio itu berbakti. Kalau kita terjemahkan Xio ini juga 2 kata. Yang bagian sini tulisannya Lao, tua. Yang bawah ini Ce, anak. Jadi yang namanya berbakti adalah bagaimana seorang anak bisa menjunjung derajat orang tuanya, bukan gendong. Jadi ini yang pertama dari kata Cio. Kemudian yang kedua dari kata Wen, pelajaran. Jadi menurut saya otak-atik gatuk, Cio atau agama itu dimulai daripada bagaimana kita bisa berbakti kepada orang tua secara benar. Ajaran agama apapun, ya menyembah Tuhan gini-gini, tapi kalau sama orang tuanya tidak bisa berbakti, gombal. Karena orang tua itu, kalau saya berani khotbah mengatakan Tuhan boleh nomor 2, tapi orang tua itu nomor 1. Kenapa? Tuhan itu tidak ketok, tidak kelihatan, orang tua itu Tuhan yang kelihatan. Orang tua yang membesarkan kita, yang merawat kita, mendidik kita, ngasih modal dan lain sebagainya, itu wujud pemberian yang tiada arahnya. Maka karena kita mendapat banyak hal dari orang tua, kita harus bisa berbakti secara benar. Kalau sudah bisa berbakti secara benar, baru saya yakin kepada orang lain kita bisa melakukan juga dengan benar. Maka agama Konghucu menitik beratkan bagaimana bakti kepada orang tua. Terus kalau begini atau begini, ya, yang fakta itu dimulai dari hao bakti, sio bakti, berbakti, rendah hati,
ya, setia, menjunjung tinggi kebenaran, berlaku susila, bijaksana, dan yang terakhir tahu malu. Maka nomor satu itu berbakti, sehingga seharusnya setiap rumah pemeluk agama Konghucu punya altar leluhur. Nah, kalau zaman sekarang mungkin banyak yang tidak cocok, ya, wong mati kok disembayangi terus, ya kok no bapak-bapakku dewi, mbok-mbokku dewi, kenapa tidak pilih? Dan sungguh loh para pecin, kalau kita serius, kita benar-benar berbakti kepada orang tua lewat sembahyang, terkadang di luar dugaan orang tua yang sudah meninggal itu merestui kita. Saya sudah bersaksi berapa kali dari tahun yang lama. Tahun 1990 saya baru punya anak satu. Anak saya kena demam berdarah, dirawat di Triharsi. Nah, terus sore ketika saya pulang, istri saya ngomong, "Pak, anak dewi sesuk untuk mulai ning kon bayar 50.000, bayar 50.000, golek duitnya ngendi?" Saya coba, ya, besoknya saya masuk kerja, ketemu sama kepala bagian pembukuan, kepala bagian keuangan. "Kok saya mau pinjem uang 50.000, ini anak saya dirawat di rumah sakit ini." "Wah, sorry Chandra, ini pabrik lagi sepi, tidak ada pinjam meminjam. Kok saya ini kerja di sini sudah sejak tahun 80, saya belum pernah pinjam sama sekali, mosok 50.000 aja tidak bisa." "Ora iso Chandra, sudah tidak ada, ini pinjaman ditutup." Ya sudah, saya pulang kerja langsung ke rumah sakit, cerita sama istri saya. "Nah piye lho, sesuk piye anaknya mulai dekong di sesuk bronkitis dinten, payu piro bronkitis apa-apa?" "Ndak apa-apa, sak payu." "Lah terus kowe kerja piye kon numpak bis?" "Saya kerjanya di Jaten." Nah, Tocin, lagi saya ngomong-ngomong dengan istri, Rusmin, ya, pembantunya Hatsu, kakaknya Mang datang. "Pak, disuruh sama Hatsu, jenengan nanti jam 8 suruh mimpin upacara setahunan di Loji Witan." "Bapak nyandi?" "Bapak ada acara, tidak bisa, Pak Haji diminta tugas." Ya, Rusmin pulang, nyonya saya dan berenang, "Wong orang duwe pikiran kini lagi kesusahan upacara." Saya ngomong, "Jangan ngomong begitu, itu sudah tugas saya, kewajiban saya. Kowe kawin karo wis ngerti to lak gaweanku ndongake wong lara, wong mati." Sudah, saya pulang rumah, salin jubah hitam-hitam, sembahyang di depan altar papa, mama, dan mertua saya. Dalam hati saya menyampaikan, "Papa, mama, mertua, ini aku lagi dalam kesulitan. Putumu mlebu rumah sakit, sing nebus piye bingung. Tulung berkatono sesuk bronkitis payu dinten." Kak, saya berangkat langsung ke Loji Witan, upacara. Selesai upacara, saya nggak cerita sama keluarga. Keluarga ngasih angpau saya. Nah, terus pada pulang, saya langsung menuju, setelah mandi salin, menuju rumah sakit, tak kasih kinyonya, "Kilo mau dikei angpau." Waktu itu angpau paling banyak itu 20.000, tahun 90 para. Ketika dibuka isinya berapa para kecil? 100.000. Saya ngomong, "Wah, terima kasih. Ternyata bapak, ibumu, mertuamu masih merestui kita bisa nebus anaknya DTJ Pura." Itu kesaksian para kecil, dan itu terjadi benar-benar. Makanya saya selalu menghormati altar leluhur saya.
tiap jika saya selalu sembahyang, bahkan tiap malam sebelum saya tidur saya pasti sembahyang. Sembahyangnya apa sih? Minta-minta udah mengucap terima kasih kepada leluhur untuk segala yang telah diberikan, dan minta diberi kekuatan untuk bisa bekerja dengan baik. Termasuk kalau pagi saya sembahyang di luar dan di sini. Ya, yang paling utama semoga gongko tentrem, coronanya hilang. Maka para muslim sekalian, agama Konghucu mengajarkan kepada umatnya untuk praktek dalam hidup ini yang paling utama, membahagiakan dan menyenangkan orang tua. Tujuan yang sering ikut upacara saya selalu mengatakan, nek wong tua wis mati, bagaimana cara berbaktinya? Nomor satu ya lewat sembahyang, nomor dua meneruskan segala yang baik dari orang tuanya. Kalau orang tuanya sepanjang hidup tidak pernah berbuat baik, ojo melu-melu, ojo meneruskan yang tidak baik, kan yang baik saja. Maka itulah agama Konghucu, mengajarkan dalam hidup ini kita sukses, bukan sukses yang di sana. Berkali-kali saya mengatakan, manusia itu hidupnya di dunia, jangan ngurusi yang di luar dunia. Di luar dunia kayak apa kita tidak tahu. Pesawat Apollo bisa menginjak bulan, sekarang pesawat ruang angkasa negara-negara yang hebat saja bisa menginjak planet lain. Suruh nyari tempatnya Tuhan di mana, tidak tahu. Tempatnya Tuhan ada di hati kita. Kalau kita percaya, kalau kita nggak percaya, ya bagaimana? Oleh karena itu, para muslim sekalian, tadi sudah saya sampaikan tentang agama, ya, dari huruf Mandarin, yaitu dari kata xiao dan kata wen. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, bagaimana kita bisa melaksanakan semuanya itu? Tujuan yang terkasih, tanggal 21 Desember nanti kita akan melaksanakan sembahyang tamcing, ya, sembahyang gentar rohani, sembahyang ronde karena subuhannya medang ronde, sembahyang akhir tahun, dan sembahyang untuk bagaimana kita introspeksi selama setahun yang sudah kita kerjakan, yang baik itu apa, yang salah mari kita benarkan. Maka di dalam upacara sembahyang tamcing biasanya dipakai juga untuk pengangkatan rohaniwan. Dan tahun ini sesuai dengan kesepakatan pengurus Madin Solo, kita akan melantik Pak Dian Subagio menjadi seorang Jioseng nanti tanggal 21. Saya ingat tanggal 21 Desember tahun ini saya 40 tahun jadi rohaniwan. Saya tahun 80 jadi Kausing, jadi Jioseng. Tahun 79 itu saya masih ingat, itu liburan Kausing masal untuk orang Solo. Bujang, kemudian Nani, oh bukan Nani, Edi Haryanto, anaknya Tante Un, Tante Ting, Tante Ing, itu dilantik menjadi Kausing tahun 79. Tahun 80 saya Ijentil dijadikan Kausing. Kemudian tahun 90 Haksu memaksa saya untuk mau dijadikan bungsu. Oke lah, saya siap. Dan itu ketika saya menjadi bungsu, ada satu peristiwa pertama kali bagi saya naik pesawat terbang jadi bungsu. Apa? Karena tanggal 21 Desember tahun 90 itu pagi hari saya masih di Jakarta. Ayah angkat saya, Ketua Makin Pekalongan, itu meninggal karena kecelakaan. Siang itu di
kremasi di Jakarta. Nah, saya sangseng pulangnya nggak mungkin cukup waktu kalau nggak naik pesawat. Waktu itu naik Jatayu, pertama kali naik pesawat. Dunia saya gemeter waktu pesawatnya take off, kenceng. Nah, saya jadi bungsu tahun 90, tapi ternyata nafsu memaksa saya dan menginginkan saya jadi bungsu itu ada maksud yang lain. Karena tahun 91 di bulan Januari kalau nggak salah, saya diminta mimpin Lityen pernikahan anaknya Aksu. Wiwi Aksu tidak mau orang lain yang Lityen, walaupun banyak rohaniwan luar kota. Aksu milih orang Solo sendiri, dan itu saya kerjakan walaupun coba teles kepes karena gemeter dan lain sebagainya, tapi akhirnya lancar. Maka para rojin sekalian, di dalam upacara tancik itu selalu yang saya ingat adalah ketika umat ya, menyatakan prasetyanya menjadi umat Gongju. Maka kemarin Tosing Lihong menawarkan apakah ada di antara para rojin yang mau Lityen pengakuan iman sebagai umat Gongju, tapi tentunya dengan konsekuensi KTP-nya Gongju kan gitu. Nah, kalau enggak ya KTP-nya nanti jadi Gongju. Nah, ketika seseorang akan menyampaikan prasetyanya sebagai umat Gongju, ada satu kata-kata. Agama Konghucu mengajarkan supaya orang itu berpikiran luas dan cerdas. Jadi tidak pertama tidak memaksa itu begini dah. Nabi Konghucu mengajarkan lewat itu sebelum kita di Lityen. Agama Konghucu mengajarkan kepada manusia untuk selalu berpikiran luas dan cerdas supaya pengetahuannya tinggi. Maka belajar itu menjadi hal yang utama dalam agama Konghucu. Nah, kalau supaya pengetahuannya tinggi ya mestinya lewat belajar. Orang dari lahir, anak-anak, remaja, dewasa, sampai yang mau masuk kubur, tidak bisa tidak pasti harus belajar. Kalau anak kecil belajar pakai celana sendiri, ini cucu saya sudah bisa mandi sendiri, bisa cebok sendiri, ya, umurnya belum genap 5 tahun. Nanti kalau sekolah diajari yang lebih tinggi lagi, kalau dewasa diajari bagaimana bekerja, cari nafkah dalam hidup. Kalau tua dalam agama Konghucu dikatakan belajar menahan nafsu supaya tidak serakah. Itu ajaran Konghucu. Maka belajar nomor 1. Oleh karena itu para rojin, di dalam upacara tancik selalu diingatkan orang Konghucu itu wajib belajar. Belajar itu belajar apa? Belajar tentang kehidupan. Makanya tidak salah kalau Pak Indarto mengatakan ciao itu sama dengan pelajaran. Memang benar. Dalam agama kalau tidak ada pelajaran itu ya salah. Nah, rojin sekalian, kita diberi satu petunjuk oleh Nabi Konghucu. Coba kita lihat Lungi 16 pasal 10. Nabi Konghucu sedemikian teliti, hal-hal yang sepele saja beliau sangat memperhatikan. Ya. 16 pasal yang ke-10. Nah, halamannya 293. Nah, ini juga sering kita dengar pedoman dalam kehidupan. Nabi Konghucu bersabda, ada 9 hal yang wajib dipikirkan. Yang pertama, tentang melihat, selalu dipikirkan, sudahkah benar-benar terang? Ya, jadi kalau kita nonton melihat sesuatu itu yang cedok. Yang kedua, tentang mendengar, selalu dipikirkan, sudahkah benar-benar jelas dari mata ke telinga.
Yang berikutnya tentang wajahnya, selalu dipikirkan sudahkah ramah tamah. Nah Uci, kemarin di kantor nyonya saya tanya sama Retno, bakul kayak kok rupanya ngomong, Cik, rupanya kok ukurannya penting, kok yo payu. Padahal yang namanya bakul itu wajahnya harus ramah, kayak bakul jegadul kayak wong sing tuku. Tapi kok itu payu, ternyata dia sudah terima pesanan dulu, pesan dicatat, nanti hari hanya diambil oleh yang pesan lah, yang beli apalagi belinya cuma sedikit, itu ya wajahnya kayak gitu. Tanya ibu, ini oh ya ada, harganya berapa bu? Ya segini. Nah makanya dikatakan ya wajahnya ramah tamah. Pak Ciu almarhum mengatakan terangnya lampu atau listrik itu bayar. Kenapa wajah nggak bisa terang padahal orang banyak? Maka wajah itu harus ramah tamah. Bukan nek ketemu orang mesem terus, tidak ada orang yang mesem terus, itu malah tidak ramah. Ya, yang berikutnya Pak Rojin, tentang wajahnya sudah, tentang sikapnya selalu dipikirkan sudahkah penuh hormat. Sikap, bagaimana kita menghadapi dan bersikap kepada orang lain. Kemudian tentang kata-katanya selalu dipikirkan sudahkah penuh satya. Artinya kata-katanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Tentang pekerjaannya selalu dipikirkan sudahkah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ini kalau juragan ayat Nabi ini pas, bekerja apapun itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tadi pokoknya tadi baru aja ngerasain bosnya. Ya, tapi kalau dilakukan sungguh-sungguh, bosnya pasti seumur hidup akan mengenang kita, suka kepada kita. Di dalam menjumpai keraguan-raguan selalu dipikirkan sudahkah bertanya dengan benar. Jadi kalau kita ragu-ragu, ya kita tanya. Ya. Yang berikutnya, di dalam marah selalu dipikirkan akibat yang ditimbulkannya. Nesu saja suruh mikir, ojo waktu nesu. Ya saya cerita papa saya itu montir sepeda motor. Dulu kalau marah sama anaknya pakai kabel, cetar. Akibatnya apa? Baler. Saya pernah waktu kecil waktu itu baler semua. Ketika malam saya tidur, papa saya nangis, dikasih remakson apa salep, marah. Ibu-ibu contoh marah sama suaminya, piring terbang, gelas terbang, marahnya selesai ngitung piring mau sing pecah gitu. Ya marah apa-apa dibuang tinggi, tapi setelah marah berpikir ruginya berapa. Nah ini Nabi Gongsu saja ngajarkan yang kayak gini. Yang berikutnya Pak Kocin, di dalam melihat keuntungan selalu dipikirkan sudahkah dikerjakan dalam kebenaran. Nah dalam keuntungan cari cuan, bukan cuan cari cuan. Orang kerja itu kan pasti yang dicari cuan, dipikir cari keuntungannya itu masuk akal atau tidak. Tuci pasti masih ingat bulan Maret, bulan April saat gadas atau pertama kali corona, masker kayak gini aja wayunya larang banget. Sekarang gitu orang cari keuntungan. Nek beli cuma 1.500 dijual 5.000 karena butuh ya orang semua beli. Nah makanya sekali lagi para tucin, Nabi Gongsu adalah Nabi yang luar biasa. Selain Nabi Gongsu, satu abad kemudian Bingcu juga mengajarkan hal yang sama.
Tadi yang Pak Eko baca tadi saya ulang juga, halaman 514 sorry. Ini sudah berlalu. Bingcu 4A pasal 21, ada pujian yang datang tanpa diharapkan, ada pula celaan yang datang meskipun sudah berusaha sebaik-baiknya. Jadi tidak tahu ketik-ketik, wah kamu baik, wah kamu begini, tapi tahu-tahu kita dipisui, dimaki orang, ada salah yang kok tidak ngerti ketik-ketik dimolek-molek. Maka Bingcu mengatakan ayat 21 itu. Ayat 22, orang yang dengan mudah menghamburkan kata-kata ialah karena belum pernah mendapat jampratan. Maksudnya kata-kata yang tidak baik. Kalau saya khotbah ini kan dia menghamburkan kata-kata 1,5 jam lebih, tapi apa mau dijampret ya enggak. Kata-kata yang tidak baik yang sering diucapkan itu karena belum pernah didamprat. Yang ketiga, Bingcu berkata, cacatnya orang ialah hanya ingin menggurui orang lain. Jadi nganggap orang lain itu bodoh. Saya yang paling pinter, wah ceritanya luar biasa, hanya supaya dipuji orang, supaya disenangi orang. Itu nanti kalau kebablasan jadi dukun, nah, ada yang bayar misalnya begitu. Maka dari dua contoh yang diajarkan Nabi dan diajarkan Bingcu, bagaimana kita menempatkan diri sebagai umat Gongcu, tentunya mudah untuk kita lakukan. Orang Gongcu adalah orang yang rajin belajar. Orang Gongcu adalah orang yang ingin hidupnya ini bahagia. Bahagia tidak hanya dinilai dari materi, tapi yang paling penting juga adalah bahagia dari rohani. Kaya raya, duit berlimpah, seminggu cuci darah 2 kali, tidak mau. Kaya raya, berlimpah duitnya, kalau istrinya selingkuh terus, ya tidak mau. Jadi yang kita mau adalah hidup yang dalam kedamaian. Nah, tujuan yang terakhir, kemarin ada diskusi ya saat menjelang doa bersama untuk pemilihan wali kota. Yang jelas di kantor PDI ya pasti doa itu menang. Romo, seorang Romo dari Katolik tanya, Pak Haji, yang dinamakan kebajikan itu apa? Kok salamnya Konghucu itu salam kebajikan? Romo jadi ngomong itu tidak salam kebajikan, ngomongnya itu wetek tongde lah, uyangnya tidak boleh salam kebajikan itu apa? Saya pengen tahu kebajikan itu apa. Ya saya cerita pokoknya apa-apa saya ngapik, orang larani wong, orang nyusahke wong, tidak bertentangan dengan hukum agama, membahagiakan leluhur, itu kebajikan. Itu agama Gongcu kan aslinya dari daratan Tiongkok ke Pak. Kebajikan tadi Pak Ji ngomong tek itu nulis piye. Nah, Pak saya keprin ini bunyinya tek. Artinya apa? Ya, Om Ji, kotak gatuk. Ya, kotak gatik gatuk. Ini yang pojok di sini. Ini angka 1 dan huruf ren. Ren itu manusia. Jadi satu yang dicari oleh manusia adalah yang di atas ini angka 10. 10 itu sempurna. Bijimu piro 10. Nilaimu berapa? 10. Kalau sekarang ya 100, kalau dulu 10. Sempurna. Di bawah huruf se nya ada huruf se. Se itu 4. 4. Di bawahnya ada huruf lagi i 1. Di bawahnya ada huruf sin hati.
Jadi saya gotak-gatik gatuk. Yang namanya atau kebajikan adalah satu yang dicari orang, yaitu sempurnanya 4 perilaku kebajikan menyatu dengan hati. 4 perilaku kebajikan itu apa? Iliji, ya, jinggileti, cinta kasih, kebenaran, susila dan bijaksana. Itu kalau bisa menyatu dengan hati, akan muncul yang satu lagi namanya sin, dapat dipercaya. Nah, itu kalau semua bisa sempurna, itulah te. Ini hanya gotak-gatik gatuk ya. Yang mudeng Mandarin mesti tahu ceritanya kok bisa hurufnya begini, tapi menurut saya ini diceritakan juga tidak ada salahnya, karena agama Konghucu juga ngajari tentang 4 kebajikan. Orang Konghucu kuno itu kalau punya anak laki-laki aja ngasihin nama Jinggiletisin, Kue Kianggi, itu punya engkoh namanya Kue Kiangjin. Itu yang punya Kospin jasa, koperasi simpan pinjam jasa, itu orang Klaten namanya Liao Yangxin. Engkohnya yang paling gede waktu dia kenal Koh Yangjin yang kerja di Jepres apa damar motor apa. Itu sayanya 7 bersaudara, tapi urut Yangjin, kemudian Lianggi, Lianglea, Yangxin itu yang paling kecil, tapi yang 2 perempuan tidak tahu namanya siapa, yang sama tidak tahu. Maka sekali lagi Pak Kocin, agama Konghucu adalah agama yang luar biasa. Kita sebagai umatnya harusnya bangga, kita sebagai umatnya harusnya melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi kita, dan percayalah kalau kita bisa melaksanakan, kita bisa bermasyarakat dengan baik, orang akan simpati dan menghormati kita. Demikian Pak Kocin, terasa 10:30. Mungkin yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau ada kekeliruan atau kekurangan, mohon maaf. Terimalah salam seiman kita, Wei Te Tong Tien Saja.